Kapten PSG Marquinhos baru saja mencatatkan rekor unik sebagai sosok yang selalu mencetak gol dalam 10 tahun terakhir secara beruntun di ajang Ligue 1. Catatan itu cukup susah disamai pemain manapun. Akhir pekan lalu, PSG masih melanjutkan tren positif mereka dengan mengepak kemenangan 4-1 atas Lille. Ada momen menarik dalam kemenangan itu ketika Marquinhos mendulang gol pertamanya di musim ini. Gol itu terasa spesial lantaran pemain 30 tahun itu mampu mengepak 10 gol dalam 10 musim berbeda. Ia merupakan orang pertama dalam tubuh Les Parisiens yang melakukan hal tersebut. Kiper Barcelona Wojciech Szczesny memberikan sinyal bahwa ia bersedia untuk bertahan di Camp Nou dalam jangka panjang. Keputusan ini mengejutkan mengingat sang kiper sempat memutuskan pensiun dari sepak bola profesional pada musim panas lalu setelah meninggalkan Juventus. Sejak menjadi kiper utama, Szczesny belum pernah mengalami kekalahan bersama Barcelona. Performanya yang konsisten membuat banyak pihak memuji kontribusinya. Seperti dikutip Fabrizio Romano, Szczesny mengungkapkan bahwa ia menikmati waktunya di Barcelona. Ia bahkan membuka peluang untuk memperpanjang kontraknya. MU sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri lebih awal perjanjian sewa kantor mereka di London yang seharusnya berlangsung selama 10 tahun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemotongan biaya yang diusulkan oleh Sir Jim Ratcliffe. Dalam pengumuman rencana transformasi pekan lalu, MU menegaskan akan tetap memiliki kantor di London. Namun berdasarkan laporan The Guardian, klub ini sedang mencari lokasi baru yang lebih kecil. Kendati opsi untuk memperkecil kantor yang ada masih dipertimbangkan, kemungkinan besar MU akan sepenuhnya meninggalkan kantor di Kensington. Di tengah spekulasi mengenai masa depannya, Vinicius Junior menegaskan dirinya masih betah di Real Madrid. Ia pun ingin buru-buru teken kontrak baru di Santiago Bernabeu. Kabarnya, minat Saudi Pro League terhadap Vinicius Junior juga tidak surut, walaupun sang pemain sudah menegaskan keinginannya untuk bertahan di Real Madrid. Sehubungan dengan itu, proses pembicaraan antara pihak Real Madrid dan Vinicius Junior mengenai kontrak baru sudah dimulai sejak bulan lalu. Kini pesepak bola asal Brazil itu pun berharap semuanya berjalan lancar dan bisa cepat rampung. Ruben Amorim dikabarkan sedang menyusun rencana skuad jangka panjang tanpa melibatkan Andre Onana sebagai penjaga gawang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kesalahan yang dilakukan Onana sejak bergabung dengan klub pada tahun 2023. Menurut Manchester Evening News, Amorim ingin merekrut kiper baru tahun ini meskipun kontrak Onana di MU masih berlaku hingga 2028. Namun sang kiper berniat untuk tetap bertahan di Old Trafford. Satu hal yang pasti, United diprediksi akan kesulitan menemukan klub yang bersedia membayar biaya transfer Onana sebesar 47,9 juta pound sterling. Liverpool terus bergerak untuk mengamankan masa depan Connor Bradley di Anfield dengan mengadakan pembicaraan kontrak baru. Pemain berusia 21 tahun itu semakin menunjukkan peran penting di bawah manajer baru Arne Slot dan klub ingin menghargai perkembangannya dengan kontrak jangka panjang baru. Menurut laporan Liverpool Echo, negosiasi terus berlanjut antara Liverpool, perwakilan Bradley, dan sang pemain sendiri. Klub ingin mengamankan jasanya untuk jangka panjang. The Reds ingin memastikan bahwa mereka memiliki pengganti potensial jika Trent Alexander-Arnold akhirnya memutuskan hengkang. Bayern Munich diklaim tertarik untuk mendatangkan gelandang serang andalan Olympique Lyon, Ryan Cherki, pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Bayern menjadikan Cherki sebagai opsi alternatif jika mereka gagal mendatangkan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Sportbild mengklaim jika Cherki bisa menjadi target yang cukup realistis bagi Bayern. Secara performa, ia juga cukup apik. Menurut data dari laman Transfermarkt, sejauh musim ini pemain berusia 21 tahun itu telah berhasil mencetak 7 gol dan menyumbang 14 assist dari total 30 penampilannya di semua kompetisi bersama Lyon. Manajer Manchester United Ruben Amorim dikabarkan telah mengabaikan peluang untuk memulangkan Alvaro Carreras dari Benfica pada bursa transfer Januari. Carreras bergabung dengan Benfica sebagai pemain pinjaman dari Manchester United pada Januari tahun lalu. Ia kemudian dikontrak secara permanen pada musim panas 2024 dengan klausul pembelian senilai 5 juta pound sterling. Carreras sempat dikaitkan dengan kepulangannya ke Old Trafford pada Januari lalu dengan opsi pembelian senilai 15 juta pound sterling. Namun menurut laporan Ojogo, Ruben Amorim memilih untuk mengabaikan klausul tersebut.
Menurut laporan Bild, striker Mainz Jonathan Burkhardt dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang ingin didatangkan West Ham United pada musim panas mendatang. Mendatangkan striker baru memang menjadi prioritas utama West Ham di musim panas ini dan minat mereka pada Burkhardt tampak serius. West Ham memang membutuhkan solusi jangka panjang untuk masalah lini depan dan Burkhardt bisa menjadi tambahan yang bagus untuk skuad Graham Potter. Namun, klub harus berhati-hati mengingat catatan cedera pemain berusia 23 tahun itu yang cukup mengkhawatirkan. West Ham United sudah memprioritaskan Jonathan David sebagai buruan utama di bursa musim panas mendatang. Namun Arsenal diklaim siap bergerak mengamankan pemain Kanada itu guna memperdalam barisan lini depannya. Kontrak David bersama Lille akan rampung pada Juni 2025 ini dan ia sudah memutuskan tidak akan menambah masa baktinya bersama klub. Kabar dari Sacha Tavolieri menyebut jika West Ham United menjadi tim terdepan yang siap menampung jasa David. Mereka bahkan selangkah lebih maju dari tim lain dengan mengeluarkan proposal di angka 20 juta euro. Raksasa London Chelsea siap menampung Joshua Kimmich secara gratis andaikan ia memutuskan hengkang dari Bayern Munich. Seperti yang dikabarkan, Bayern memutuskan untuk mundur dari perpanjangan kontrak Joshua Kimmich. Gaji menjadi salah satu alasan mengapa Kimmich enggan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Bayern. Mendengar hal tersebut, Bavarian Football Works melaporkan jika Chelsea tertarik untuk menampung Kimmich pada musim panas mendatang. Mendapatkan tanda tangan Kimmich secara cuma-cuma menjadi kesempatan berharga bagi The Blues. Klub Premier League Arsenal dikabarkan tak lama lagi akan mengumumkan Andrea Berta sebagai direktur olahraga mereka yang baru. The Gunners telah mencari direktur olahraga baru sejak Edu Gasper pindah ke Nottingham Forest. Kini Berta disebut-sebut sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, pembicaraan antara Arsenal dan Andrea Berta sudah berada pada tahap lanjut. Romano juga menyebut bahwa Meriam London berharap dapat menyelesaikan kontrak dengan Berta sebelum akhir Maret. Selain itu, Relvo melaporkan kini kesepakatan antara kedua belah pihak sudah tercapai. Menurut jurnalis Sky Germany Florian Plettenberg, Manchester United telah menyatakan ketertarikannya untuk merekrut salah satu striker terbaik Eropa musim panas ini. Mereka dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan striker RB Leipzig Benjamin Sesko. Sesko memiliki klausul pelepasan tetap dalam kontraknya yang saat ini bernilai 58 juta pound sterling. Namun jumlah tersebut bisa meningkat menjadi sekitar 66 juta pound sterling tergantung pada kontribusi golnya. Sang striker sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Inggris di musim panas lalu. Namun akhirnya ia memilih memperpanjang kontraknya di Leipzig. Liverpool dikabarkan tengah berupaya untuk mendapatkan Alexander Isak dari Newcastle United. Mereka dilaporkan menawarkan skema pertukaran pemain plus uang yang melibatkan Darwin Núñez. Núñez sendiri hanya menjadi starter 7 kali di Premier League musim ini dan performanya kerap menuai kritik. Ia hanya mencetak 4 gol di Premier League musim ini. Meski sering dipuji karena kerja kerasnya, pelatih Arne Slot baru-baru ini mengkritik usaha sang penyerang dalam beberapa pekan terakhir. Kritik terhadap Núñez semakin menguat seiring dengan minimnya kontribusi gol dan ketajamannya di depan gawang. Kabar mengejutkan datang dari Italia. Klub Serie A Udinese berminat merekrut Jay Itzes dari Venezia pada musim panas 2025. Menurut laporan Tutto Udinese, Jay Itzes dijadikan sebagai solusi untuk memperkuat lini pertahanan Udinese, terutama jika kedua bek tengah andalan mereka memutuskan hengkang. Udinese dikabarkan sudah melakukan kontak dengan agen Jay Itzes. Udinese menilai Jay Itzes sebagai pemain yang memiliki kualitas dan potensi yang luar biasa. Ia dinilai memiliki kemampuan bertahan yang solid, kepemimpinan yang kuat, dan juga kemampuan untuk membangun serangan dari belakang. Meskipun tak lagi muda dan sudah berada pada penghujung karir, Cristiano Ronaldo masih punya pesona. Buktinya, penyerang Al-Nassr itu kini dibidik salah satu klub Brazil, Portuguesa. Hal itu diungkapkan langsung oleh investor sekaligus presiden klub, Alex Borsoa. Ronaldo diakui masuk dalam daftar buruan klubnya. Lebih lanjut, Borsoa mengungkapkan rencananya secara lebih detail untuk memboyong Ronaldo yang kontraknya di Al-Nassr akan habis pada 30 Juni 2025. Selain mendongkrak prestasi Portuguesa, kehadiran sang mega bintang diharapkan dapat mengembalikan kebanggaan komunitas Portugal yang ada di Brazil. Real Madrid menjamu Atletico Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions.
Pertandingan derby Madrid ini digelar di Santiago Bernabeu Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain sebagai tuan rumah, Los Blancos mampu unggul lebih dulu di menit 4 melalui Rodrigo Goes. Namun tim tamu tak tinggal diam. Di menit 32, gol cantik Julian Alvarez mengubah skor menjadi 1-1 dan bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua tim terus melakukan jual beli serangan. Madrid berhasil mencetak gol kedua berkat aksi Brahim Diaz di menit 55. Setelah itu tak ada tambahan gol tercipta dan skor 2-1 untuk kemenangan Real Madrid bertahan hingga laga usai. Arsenal berhadapan dengan PSV Eindhoven di laga leg pertama 16 besar Liga Champions. Bermain di Stadion Philips Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Arsenal langsung tancap gas sejak babak pertama dimulai. The Gunners unggul lebih dulu di menit 18 melalui Jurriën Timber. 3 menit kemudian, Ethan Nwaneri menambah keunggulan Arsenal menjadi 0-2. Tim tamu memperlebar keunggulan berkat gol Mikel Merino di menit 31. PSV mendapatkan hadiah penalti di menit 43. Noalang yang menjadi eksekutor pun mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 1-3 bertahan hingga babak pertama usai. Saat babak kedua berjalan 2 menit, Arsenal memperlebar keunggulan melalui Martin Odegaard. Semenit kemudian, giliran Leandro Trossard yang mencatatkan namanya di papan skor. Di menit 73, Odegaard mencetak brace dan membawa Arsenal unggul 1-6. Pada akhirnya, gol Ricardo Calafiori di menit 85 memastikan kemenangan Arsenal dengan skor akhir 1-7.